Breaking news guys, striker timnas Indonesia Ramadhan Sananta akhirnya dipanggil lagi oleh Sintayong. Pemanggilan Ramadhan Sananta ini sumbernya dari hasil wawancara wartawan bersama pelatih Persis Solo yaitu Milomir Seslija. Dalam wawancara tersebut, Milomir mengutarakan bahwa Ramadhan Sananta telah dipanggil lagi oleh timnas Indonesia sehingga dia harus mempersiapkan timnya tanpa ada kehadiran Ramadhan Sananta di dalamnya. Dengan dipanggilnya Ramadhan Sananta, genap sudah striker kita. Karena pemanggilan Dimas Derajat sudah diumumkan oleh Persib terlebih dahulu. Kira-kira guys, di antara mereka berdua siapa yang layak jadi starter di pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi nanti? Komentarnya sikat. Ramadhan Sananta kembali ke timnas Indonesia, apa iya? Oke guys, jadi sampai sekarang PSSI belum merilis nama-nama pemain timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia nanti. Cuman minggu lalu kita udah dapat beritanya nih kalau Dimas Derajat menjadi pemain pertama yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Nah, baru-baru ini pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengumumkan, memberi info kalau Ramadhan Sananta kembali dipanggil oleh Coach Sintayong. Nah, menurut gua kalau memang Sananta betul dipanggil, kita masih menunggu secara resmi rilis dari PSSI ya. Ini akan jadi well deserved banget sih buat Sananta. Di Piala Presiden kemarin kita tahu Sananta menjadi salah satu pemain yang paling menakutkan dan paling gacor. Dan tidak bosen-bosen ya, berkali-kali gue akan bilang kalau Sananta adalah striker muda terbaik Indonesia saat ini. Jadi tugas kita sama-sama yang mendukung Sananta ini, jangan malah dijatuhin. Dukung, semangat Sananta, semoga bisa membalas kepercayaan seorang Coach Sintayong. Let's go Sananta, let's go! Artinya untuk pertandingan pertama minimal timnas kita bisa mendapatkan 1 poin. Dan menarik untuk membahas topik ini karena sekarang ini kita tidak boleh lupa bahwa ada belasan pemain kita yang bermain di luar negeri. Tentu dengan begitu banyak pemain yang bermain di luar negeri juga meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Apalagi pemain-pemain yang sekarang bermain di Eropa, termasuk Marcelino Ferdinand yang sudah gabung ke Oxford United dan akan bermain di Liga Inggris. Tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua karena juga kita berharap semakin banyak pemain kita yang memang bisa bermain di Eropa. Dan juga bukan saja berlatih di sana, tapi juga mendapatkan menit bermain. Artinya bagi Marcelino, dia juga harus bisa fight untuk mendapatkan tempat agar mendapatkan menit bermain ya minimal 45 menit lah dalam setiap pertandingannya, walaupun dia akan membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dan masuk ke first team. Tapi paling tidak dengan dia gabung ke Oxford United, tentu itu memberikan harapan bagi dia untuk bisa berkembang. Karena kita tahu dia adalah pemain muda yang masih harus belajar untuk bermain secara lebih kolektif. Karena kita tahu bahwa Marcelino adalah pemain yang gemar melakukan dribbling. Nah kalau bisa, sekarang dia lebih fokus lah untuk bisa passing, cari posisi, shooting, dan tentunya bisa melakukan finishing dengan baik. Karena kita tahu di timnas Indonesia, Marcelino sering ditempatkan oleh Sintayong untuk bermain sebagai salah satu penyerang sayap. Bahkan di pertandingan terakhir timnas Indonesia lawan Filipina, Marcelino dimainkan sebagai striker palsu. Dan ternyata bisa juga mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol, tapi gagal melakukan finishing. Artinya Marcelino pun harus juga nanti bisa mengasah kemampuannya untuk melakukan finishing pada saat memang sekarang kita belum juga mendapatkan striker baru. Dan juga kita tahu bahwa pemain-pemain yang sekarang berada di skuad dari timnas Indonesia sering gagal melakukan finishing, padahal peluangnya itu ada loh teman-teman. Contoh ya, di pertandingan terakhir lawan Filipina kita ada sampai 8 atau 9 peluang emas loh. Ya memang kita bisa menang, tapi kan seharusnya kita bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Betul, kita bisa mendapatkan 3 poin, tapi seandainya timnas kita atau para pemain dari timnas kita itu bisa melakukan finishing dengan baik dan secara konsisten, seharusnya lawan Irak pun kita gak kalah. Martin Paes belum bisa main lawan Arab Saudi. Faktanya seperti apa sih? Oke, dari kemarin kita banyak banget dapat berita nih ya, katanya Martin Paes masih diurus perpindahan federasi, masih diurus ini itu, sehingga belum bisa main lawan Arab Saudi. Nah, menurut pernyataannya manajer timnas ya, Bapak Sumarji, Martin Paes belum bisa main saat melawan Arab Saudi. Pendaftaran pemain untuk lawan Arab Saudi sudah ditutup pada 5 Agustus. Kita tahu kalau Martin Paes kemarin di ACC disetujui oleh FIFA untuk bisa membela timnas Indonesia kemarin itu pada tanggal 18 Agustus. Ya udah lewat lah ya, berarti kan pendaftaran terakhir lawan Arab tanggal 5 Agustus. Menurut laporan Exco PSSI Bapak Arya Sinulinga ya, jadi intinya yaitu peraturan AFC untuk pertandingan pertama, match day pertama nih ya, kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, itu pendaftaran terakhir tanggal 5 Agustus. Tapi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya itu H-7. Oke guys, jadi maka dari itu kita kemungkinan belum bisa melihat Martin Paes bermain lawan Arab Saudi. Tapi kita bisa melihat Martin Paes bermain di GBK lawan Australia. Berarti dengan hal ini otomatis kiper kita waktu melawan Arab Saudi kemungkinan besar sih masih Hernando Ari.
Tapi kita akan melihat Martin Paes saat Indonesia melawan Australia di GBK tanggal 10. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go! Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Susul striker Persib Bandung, sang top skor Timnas Indonesia ini resmi dipanggil Sintayong untuk lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta resmi masuk dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, menyusul striker Persib Bandung, Dimas Drajat. Awalnya, kabar tersebut diumumkan oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @football.indonesia yang mana banyak pemberitaannya selalu benar. Akun fanbase Timnas Indonesia itu melaporkan bahwa Persis Solo telah mengkonfirmasi Ramadan Sananta dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh pelatih Persis Solo, Milomir Seslija yang membenarkan bahwa Ramadan Sananta dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga. Ini sangat bagus, Ramadan Sananta kembali mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia, ujar Milomir Seslija dalam keterangan yang diterima. Menariknya, Ramadan Sananta sendiri saat ini merupakan top skor sementara Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 4 gol. 4 gol ex-pemain PSM Makassar itu berhasil dicetak saat Timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam di putaran pertama dan saat skuad Garuda mengalahkan Vietnam di putaran kedua. Lantas, akankah Ramadan Sananta mampu membuat lini serang Timnas Indonesia semakin tajam pada putaran ketiga nanti? Satu hal yang pasti, striker 21 tahun itu menyusul penyerang Persib Bandung yang sebelumnya telah resmi mengkonfirmasi Dimas Drajat masuk dalam list pemanggilan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga. Persib Bandung hanya mengirimkan satu pemain saja ke Timnas Indonesia sehingga beberapa nama langganan seperti Mark Klok, Rahmat Irianto, hingga Edo Febriansyah tak dipanggil. STY panggilan Sintayong sendiri dipastikan akan membawa 26 pemain Timnas Indonesia untuk dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi dan Australia. Untuk matchday pertama, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 WIB. Kemudian pada laga kedua, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, Timnas Indonesia tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Berita selanjutnya, Martin Paes dipastikan absen bela Timnas Indonesia, STY tetap bawa kiper FC Dallas ke Arab Saudi. Martin Paes tetap dibawa Sintayong ke Arab Saudi meskipun absen membela Timnas Indonesia. Sebelumnya, Martin Paes telah dipastikan absen membela Timnas Indonesia pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Kiper FC Dallas itu gagal debut membela Merah Putih saat bertandang ke Arab Saudi pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB. Martin Paes absen karena pendaftaran pemain untuk melawan Arab Saudi telah ditutup pada tanggal 5 Agustus tahun 2024 lalu. Sedangkan, sebelumnya Martin Paes baru dipastikan membela Timnas Indonesia setelah sidangnya disetujui FIFA, pada tanggal 18 Agustus kemarin. Sehingga, hal ini membuat Paes dipastikan absen lawan Arab Saudi. Kabar tersebut telah disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji beberapa waktu lalu. Martin Paes absen, soalnya pendaftaran pemain untuk lawan Arab Saudi sudah ditutup pada tanggal 5 Agustus kemarin, ucap Sumarji saat dihubungi Tribun News, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Meski begitu, Sumarji mengatakan bahwa Paes berpotensi debut pada laga kedua saat melawan Australia. Sebab pendaftaran pemain melawan Australia masih dibuka dan baru akan ditutup pada tanggal 3 September tahun 2024 mendatang. Untuk lawan Australia Paes bisa didaftarkan, kata Sumarji.
Dia bisa didaftarkan sebelum tanggal 3 September, lanjutnya. Namun meski dipastikan absen, Sintayong kemungkinan besar akan membawa 3 penjaga gawang ke Arab Saudi. Selain Maarten Paes, 2 nama lainnya yang kemungkinan besar dipanggil Sintayong adalah Hernando Ari dan Adi Satrio. Dia akan tetap dibawa ke Arab Saudi, kata Sumarji, dikutip dari Bola Sport, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Tentu saja hal ini membuat Maarten Paes harus lebih bersabar lagi menjalani debutnya. Meski begitu Sintayong hingga saat ini masih belum mengumumkan daftar pemain yang dibawa untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih asal Korea Selatan itu dikabarkan akan memanggil 26 pemain. 26 pemain tersebut rencananya akan dikumpulkan pada akhir bulan ini untuk persiapan. Selanjutnya, penggawa timnas Indonesia akan bertolak ke Arab Saudi pada tanggal 1 September tahun 2024. Kemudian setelah bertandingan melawan Arab, 2 jam setelah laga yakni pukul 2 waktu Arab Saudi, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air. Ya, PSSI memutuskan untuk menyewa pesawat tersebut demi membawa pasukan Sintayong kembali ke tanah air. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia langsung beristirahat dan memulai lagi persiapan menghadapi Australia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Kami akan kembali ke tanah air pada tanggal 6 September pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, kata Sumarji. Kami terbang menggunakan pesawat charter. Ini dilakukan untuk persiapan pertandingan berikutnya. Karena lumayan mepet persiapannya yaitu pada tanggal 10 September tahun 2024 melawan Australia, ujarnya.